Pasca kenaikan tarif Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS di bidang kesehatan per 1 Juli kemarin, pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan masukan kepada pihak BPJS terkait iuran dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa rumah sakit dan tempat lainnya banyak mendapatkan komplain dari masyarakat mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ini tentu menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan respon masyarakat rata-rata keberatan. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan, jika tidak ada kenaikan dari pajak cukai tembakau, maka dapat dipastikan peserta BPJS yang dibayar oleh pemerintah Kota Bandar Lampung akan berkurang jumlahnya. Kendati demikian, Herman HN mengaku penggunaan BPJS untuk warga Bandar Lampung hanya digunakan untuk warga yang berobat di luar Lampung. Karena khususnya di Bandar Lampung sendiri, warga cukup menggunakan KTP elektronik dan bisa berobat secara gratis di 13 rumah sakit baik negeri maupun swasta yang ada di Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berharap kenaikan iuran itu dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada pesertanya. Diketahui, tarif baru iuran BPJS Kesehatan mulai berlaku pada Rabu 1 Juli 2020 kemarin. Aturan mengenai kenaikan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tersebut tertuang dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Kenaikan BPJS, ya kemarin kan karena kita dipotong dana cukai tembakau. Kalau cukai tembakau nggak naik ya mungkin berkurang. Ya kan kita udah gratis, berobat gratis nggak ada masalah. Yang BPJS ini kan untuk ke Jakarta. Kalau Bandar Lampung kan pakai KTP aja cukup. Oke, penyakit apa saja. Tapi nggak ada penambahan Pak ya tarif terkait? Oh nggak nambah. Lagi COVID ini apa menambahnya dari mana? Saya aja dan ngus-ngusan, ya. Jadi kita sesuaikan uang yang ada. Toh itu untuk ini aja orang-orang berobat ke Jakarta. Kalau Bandar Lampung kan semua penyakit udah gratis, nggak ada masalah, ya. Oke. Terima kasih Pak. Dari Bandar Lampung, Sahat Nasution melaporkan. Berapa itu? Wartawan, kasih wartawan. Serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kabak Sumda, dan Kapolsek Kedaton hari ini diserah terimakan di lapangan Mapolresta Bandar Lampung dengan upacara khusus. Serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Polisi Yan Budi Jaya, serta pejabat utama lainnya, serta Ketua Bayangkari Polresta Bandar Lampung. Kasat Reskrim dari Kompol Yosep Effendi kepada Kompol Reski Maulana, Kasat Lantas dari Kompol Reza Kaumani kepada AKP Rafli Yusuf Nugraha, Kapolsek Kedaton dari Kompol Daud kepada AKP Roni Tirtana, kemudian Kabak Sumda dari Kompol Ansori Samsul Bahri kepada Kompol Suryadi Hidayat. Selanjutnya, Kapolresta Bandar Lampung melepas dan memasang tanda pangkat kepada anggota yang serah terima, kemudian dilanjutkan dengan penandatangan fakta integritas. Dari Bandar Lampung, Aris melaporkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan protokol penyembelihan hewan kurban untuk mewaspadai potensi penyebaran COVID-19 pada saat pelaksanaan Idul Adha 1441 Hijriah. Salah satu yang menjadi perhatian yakni pengemasan hewan kurban yang dibagikan ke warga. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengatakan proses pelaksanaan kurban memiliki teknis panjang, mulai dari pemilihan hewan kurban, penyembelihan, hingga pembagian daging. Pengawasan akan ditingkatkan dengan memastikan pelaksanaan kurban sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Menurut dia, masyarakat yang melakukan pemotongan daging kurban semuanya harus steril, termasuk plastik untuk pengemasannya. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga menerjunkan personel khusus dari Dinas Pertanian dan Peternakan serta Dinas Kesehatan di kota setempat guna memaksimalkannya pelaksanaan protokol kesehatan pada setiap proses pemotongan hewan kurban. Plastiknya harus dicek lagi. Ya. Untuk pelaksanaan ibadahnya sendiri ke depan seperti apa? Ibadahnya saya rasa kita belum lihat saya ini kayaknya belum di lapangan. Belum tahu ya. Masih seperti... Tapi nggak tahu kita lihat berapa udah di bulan tinggal 31 ya. Kita lihat tanggal 20-an nanti. Tanggal ya. 30 ya. 25 lah ya. Tapi akan memungkinkan dilaksanakan di lapangan tuh.
Di mana? Di lapangan Iya. Iya, makanya nanti lihat dulu. Lihat ininya. Kan tanggal 25 lah keputusannya. Ya. Himbauan terkait Ya, sapi saya seperti menghimbau apa? semua yang motong sapi, motong kambing, laksanakanlah protokol kesehatan ya. Karena kalau motong harus pakai apa? Sarung tangan, cuci tangan, supaya bersih semua hasilnya. Masker, ya. Oke. Pemkot, ya biasanya paling Basnas sama Kopria aja. Jumlah nggak banyak-banyak, ya. Kalau saya iya banyak ininya, banyak bagiannya, ya. Dari Bandar Lampung, Sahat Nasution melaporkan. Orang belum dibungkus. Setelah dilakukan upacara serah terima jabatan Kasat Reskrim, Kasat Lantas, Kabak Sumda, dan Polsek Kedaton, acara dilangsungkan dengan pisah sambut di Aula Mapolresta Bandar Lampung. Pada acara pisah sambut tersebut, pejabat yang lama satu persatu menyampaikan pesan dan kesannya. Kemudian dilanjutkan dengan paparan, perkenalan pejabat yang baru dengan didampingi istri. Acara pisah sambut tersebut diselenggarakan dengan sangat sederhana, tapi kesederhanaannya tidak mengurangi makna dari pisah sambut tersebut. Kemudian pejabat lama mendapatkan kenang-kenangan atau cindera mata dari Kapolresta Bandar Lampung dan Wakapolresta, dan perwakilan Polsek dan perwakilan PJU Polresta Bandar Lampung. Dari nilai tambah untuk melaksanakan dinas di Polresta. Sepengalaman saya menjadi Kapolresta, nggak ada apa-apanya. Saya tahu wilayah itu, Polres itu penginduknya ke Polresta. Nah, saya harapkan ya nanti dengan dikoordinir dengan oleh Pak Waka, kita tunjukkan bahwa memang kita punya kelebihan dinas di Polresta ini. Kemarin saya cukup sedih, kecewa juga karena laporan kita Satgas Nusantara itu paling kecil. Nah, saya harap dengan sudah formasi lengkap sekarang, saya maunya selalu saya sampaikan, kita ini nilainya harus 100. Karena Polresta itu berkompetisinya ke kita. Saya mau nyanyiin ke Polresta, saya mau pengen seperti Polresta. Itu selalu di Polres-Polres. Saya juga sering sampaikan, 3 di polisi ini yang menyebabkan kita itu tidak kompak. Harta, tahta, dan wanita. Dari Bandar Lampung, Aris melaporkan. Terima kasih. Pemerintah Kota Metro sementara meniadakan pembelajaran tatap muka. Hari pertama masuk sekolah, siswa hanya dikenalkan pada lingkungan sekolah dan sistem pembelajaran via daring. Aktivitas hari pertama masuk sekolah di SMP Negeri 1 Metro dilakukan dengan protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu tubuh, penyediaan cuci tangan, penggunaan masker, hingga penerapan jaga jarak. Merujuk aturan Kemendikbud, sistem pelajaran dapat dilakukan dengan 2 skema, yaitu tatap muka dan via daring. Pemerintah Kota Metro untuk sementara meniadakan pembelajaran lewat tatap muka. Hari pertama masuk sekolah, siswa didik baru dikenalkan pada lingkungan sekolah dan diajarkan sistem pembelajaran via daring. Pertimbangan pembelajaran daring dilakukan untuk mengurangi resiko siswa terpapar COVID-19. Proses pembelajaran bakal dilakukan secara daring, menunggu keadaan aman untuk masuk sekolah. Nantinya, dalam pembelajaran daring akan menggunakan konsep pembelajaran dalam bentuk video sebagai opsi agar siswa mudah menerapkan pelajaran. Jadi intinya begini, untuk pelaksanaan pembelajaran yang tatap muka itu sudah dipastikan untuk sementara ditiadakan. Pembelajarannya lewat daring. Yang inti isiannya yang pertama adalah untuk bagaimana pembelajaran berikutnya untuk hari besok dan seterusnya, yaitu melalui daring.
Kemudian yang kedua tujuannya pengenalan untuk siswa baru yang belum mengetahui bagaimana keberadaan sekolah ini. Nah, ini saatnya kami kenalkan di hari ini, hari pertama masuk sekolah. Dari Kota Metro, Krisna Utama melaporkan. Perusahaan Gula Putih Mataram atau GPM kembali menunjukkan keseriusan dalam menangani penyebaran COVID-19 di Lampung Tengah, yaitu dengan menyalurkan bantuan 1 unit mobil ambulan kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Bantuan berupa ambulan diserahkan langsung oleh Administrasi Manajer PT Gula Putih Mataram Bambang Muktiono kepada Bupati Lampung Tengah Lukman Jo Sumarto di halaman kantor Pemkab Lampung Tengah, Senin 13 Juli 2020. Dalam keterangannya, Administrasi Manajer PT Gula Putih Mataram Bambang mengatakan, sebagai perusahaan yang tergabung dalam Sugar Group Company, adalah sebuah perusahaan perkebunan dan pabrik gula di Provinsi Lampung yang berdomisili di Lampung Tengah, tidak terlepas dari perannya sebagai perusahaan yang mengelola gula, menggandeng Pemkab Lampung Tengah, dan selalu berupaya menghadirkan bantuan kesehatan yang tepat guna dan tepat sasaran. Bambang berharap semoga kendaraan penunjang ambulan ini diperlukan agar Rumah Sakit Umum Daerah Demang Pulau Raya dapat mengirimkan pasiennya ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan sekitar dalam keadaan darurat atau bahkan keluar daerah di Lampung Tengah. Saat ini PT Gula Putih Mataram terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan terhadap pencegahan virus corona COVID-19. Di antaranya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk turut membantu upaya-upaya yang tengah dilakukan. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Lukman Jo Sumarto pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih terhadap peran serta dan kepedulian perusahaan yang tergabung dalam Sugar Group Company. Terlebih saat ini kebutuhan ambulan dan alat kesehatan lainnya menjadi suatu yang harus dipenuhi. Mengingat penanganan penyebaran COVID-19 yang bersifat prioritas saat ini memerlukan dukungan berupa alat kesehatan, di antaranya alat pelindung diri untuk tenaga medis dan kendaraan ambulan. Dijelaskan Bupati, berbagai upaya terus dilakukan oleh Pemkab Lampung Tengah dalam mencegah penyebaran virus corona yang hingga kini belum berakhir. Oleh karena itu, Bupati minta kepada warga masyarakat, kita harus terus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo yang telah memberlakukan kehidupan baru, yaitu New Normal Life di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selain itu, Bupati menjelaskan inilah salah satu bentuk kepedulian dari Sugar Group terhadap pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam penanganan COVID-19. Ya, ini merupakan kepedulian dari Sugar Group ya terhadap kondisi kedaruratan pandemi COVID-19. Nah, inilah harapan kita ya dari baik pemerintah maupun masyarakat, kepedulian para pengusaha-pengusaha yang ada di Lampung Tengah ini sangat kita harapkan, karena bagaimanapun ya kondisi kemajuan dan kenyamanan daerah itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi juga semua stakeholder yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini juga ikut bertanggung jawab. Nah, inilah satu bentuk kepedulian dari Sugar Group terhadap kita, memberikan ambulan ini untuk dipergunakan kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Lampung. Dari Gunung Sugih, Tim Liputan Lampung Tengah melaporkan.
COVID turun drastis hampir 70%. Nah, yang lebih drastisnya lagi setelah PSBB dicabut ini new normal, orderan sudah benar-benar nggak bisa diinin, udah nggak ada harapan. Sehari hanya masuk cuma 100.000 sampai 200.000. Berkurang gitu. Penghasilannya ya kayak tadi kata Pak Jokowi tadi lah, kalau dapat 400 ya udah setengahnya. Sangat pengaruh sekali, cukup lumayan, sehari itu sekitar 500 sampai 600.000 kita bisa dapat. Tapi setelah COVID ini semakin menurun sampai akhirnya kadang sampai 200.000 sehari. Jadi sangat berdampak sekali sebetulnya. Sebab itu pada sore hari ini pemerintah memulai untuk memberikan bantuan modal kerja kepada usaha mikro, kepada usaha kecil untuk bantuan modal kerja darurat. Nah, semoga dengan bantuan ini nantinya Bapak Ibu bisa menambah dagangannya, omsetnya juga bisa laku lebih baik. Dan nanti kalau saya cek 3 bulan atau 4 bulan lagi, insya Allah juga sudah berada pada kondisi yang normal lagi. Syukur lebih baik dari yang normal yang lalu. Itu yang kita harapkan. Saya tahu kondisi ini sangat berat, tetapi saya juga ingin Bapak Ibu tetap bekerja keras dalam berusaha di bidang masing-masing. Karena dan tidak usah turun semangatnya, harus tambah semangatnya, karena kondisi ini sekali lagi memang harus kita hadapi. Saya kaget ya dapat undangan untuk mendapatkan bantuan buat modal usaha. Senang sekali Kak. Merasa senang ini aku ketemu Pak Jokowi, Pak. Ya mudah-mudahan COVID-19 ini selesai dan ekonomi normal kembali, Pak. Ya, saya sangat dari Pak Presiden terutama mendapatkan bantuan seperti saat ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semua perekonomian menjadi baik kembali. Rapat terbatas pagi hari ini kita akan evaluasi dan beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Saya tidak ingin menyampaikan banyak hal, tetapi saya ingin memberikan apa yang segera harus kita lakukan, menyikapi adanya kenaikan kasus positif, kasus baru yang bertambah. Saya kira terakhir kita ada kasus positif 1.681 yang pada hari Kamis yang lalu juga berada pada posisi 2.500 kasus positif karena ada kasus di Secapa. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tetap pada concern kita untuk memasifkan 3T, testing, tracing, dan treatment, dengan prioritas, saya minta ini diberikan prioritas khusus untuk yang testing, tracing, dan treatment ini
8 provinsi, yaitu Jatim, DKI Jakarta, Jabar, Sulsel, Jateng, Sumut, dan Papua. Untuk tes harus ditingkatkan jumlah PCR tes dengan menambah jumlah lab-lab yang ada di daerah, plus mobile lab PCR, yang kita harapkan nantinya target sesuai yang saya sampaikan itu bisa tercapai, 30.000, dan tracing, penelusuran untuk ODP maupun PDP, kemudian memberikan isolasi mandiri dan treatment. Ini peningkatan fasilitas kesehatan rumah sakit, khususnya bed, APD, obat-obatan, ventilator, kamar isolasi yang ini juga masih memerlukan tambahan-tambahan untuk provinsi-provinsi yang tadi saya sebut. Kalau memang kekurangan, ini agar Kementerian Kesehatan bisa menyampaikan kepada Menteri PU untuk segera diselesaikan. Kemudian yang kedua, pengendalian wilayah perbatasan dan perjalanan serta transportasi lintas wilayah. Ini betul-betul kita harus jadikan perhatian lagi. Karena imported cases dari luar negeri juga kita lihat meningkat. Dan yang ketiga, ini yang terus harus kita berikan tekanan mengenai komunikasi yang partisipatif. Komunikasi yang membangun kepercayaan, membangun trust, yang berbasis pada ilmu pengetahuan, sains, dan juga data sains, guna membangkitkan partisipasi masyarakat, terutama yang rentan. Kemudian juga memasifkan kembali gerakan nasional disiplin terhadap protokol kesehatan, mengenai jaga jarak, penggunaan masker, cuci tangan. Karena dari survei yang kita lihat, misalnya saya mendapatkan laporan saat ke Jatim, survei mereka di Jatim itu 70% masyarakat tidak menggunakan masker. Ini mobilisasi yang saya inginkan, mobilisasi di TNI, Polri, relawan, ormas, tokoh, di kampus semuanya digerakkan untuk ikut mengkampanyekan ini dan sekaligus melakukan pengawasannya. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk ratas pada pagi hari ini, dan saya harapkan nanti yang disampaikan adalah bukan laporan apa yang harus kita kerjakan, problem lapangannya apa, udah, dan pendek-pendek. Kita ingin ini segera bergerak di lapangan, karena kondisi seperti di Jakarta, laporan terakhir yang saya terima, angka positivity rate-nya melonjak dari 4 sampai 5, sekarang sudah 10,5%. Ini tolong betul-betul dijadikan perhatian. Saya rasa itu. Silakan Pak Menko atau para menteri. Sekali lagi tolong tidak usah memberikan laporan, tetapi apa yang tadi saya sampaikan tolong diberikan tanggapan. Di Kabupaten Pulang Pisau, potensi lahan yang kita siapkan dalam tahap awal ini mencapai 56.000 hektar. Nah, kita berada di lokasi Desa Blanti,
Kecamatan Padi Batu dan Desa Gadabung yang memang menjadi sentra produksi padi kita. Di sini terdapat 6 desa yang luasannya mencapai 8.000 hektar, dan di sini juga masyarakat petani, baik petani lokal maupun petani yang ekstransmigrasi yang dulu sudah ada, itu berusaha di bidang usaha pertanian padi, dan hasil yang dicapai di lokasi ini mencapai 5 ton per hektar saat ini. Ya, ini juga 1 tahun ini perkembangannya cukup menggembirakan. Hari ini saya dari pagi sampai sore tadi ke Kabupaten Kapuas, kemudian juga sekarang ke Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk apa? Kita merencanakan food estate atau lumbung pangan yang mulai sudah dikerjakan 2 minggu ini, terutama untuk urusan irigasinya dulu. Dan tahun ini insya Allah akan kita selesaikan kurang lebih 30.000 hektar terlebih dahulu. Kemudian berikutnya akan dalam 1,5 tahun sampai maksimal 2 tahun akan ditambah lagi 148.000 hektar. Baik itu di Kabupaten Pulang Pisau maupun di Kabupaten Kapuas. Untuk apa ini kita siapkan? Saya kira kita tahu semuanya. FAO sudah memberikan peringatan bahwa krisis pangan akan melanda dunia karena pandemi, juga karena memang adanya musim yang tidak bisa diatur dan diprediksi. Oleh sebab itu kita menyiapkan sekarang ini yang namanya cadangan logistik nasional yang nantinya kurang lebih akan dikelola oleh sebuah badan. Dan badan ini nanti SPV-nya bisa bekerja sama baik dengan pola investasi, baik nanti dikerjakan BUMN atau dengan skema yang lainnya. Dan leading sektornya nanti akan, karena ini menyangkut cadangan strategis pangan kita, akan kita berikan kepada Pak Menhan yang tentu saja didukung oleh Pak Menteri Pertanian dan juga Menteri PU. Tentu saja di daerah kita harapkan juga ada dukungan penuh dari gubernur maupun para bupati. Dan kita harapkan dengan cadangan strategis pangan kita ini betul-betul bisa kita atur. Kalau memang dalam negeri kekurangan, akan disuplai dari sini, entah itu bisa padi, bisa singkong, bisa jagung, atau bisa cabai, semuanya akan di-manage dengan manajemen yang ada. Dan kalau sisa, itulah yang akan kita ekspor ke negara lain. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Nanti untuk teknis dan pelaksanaan silahkan ditanyakan ke Pak Prabowo atau Pak Menteri Pertanian atau Pak Menteri PU.